Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menentukan turunan parsial dari fungsi dua peubah atau dua variabel. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana kita mencari turunan atau derivatif dari fungsi vektor, yaitu fungsi yang di dalamnya itu termuat atau vektor yang di dalamnya itu termuat fungsi satu variabel, yaitu ft, gt, dan ht. Jadi perbedaannya pada pertemuan kali ini adalah kita membahas siapa itu fungsi dua variabel dan kalkulus yang terlibat di dalamnya. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita punya fungsi dua variabel. Jadi ada variabel x dan variabel y di sini. Normalnya kita biasa lihat fungsi satu variabel ya fx seperti itu atau gt gitu. Nah, sekarang yang kita perhatikan adalah bagaimana kalau kita punya fungsi dua variabel dan bagaimana kita menentukan fungsi tersebut. Nah, turunan dari fungsi ini didefinisikan tergantung kepada variabel apa kita menentukan turunannya, dan notasinya diberikan oleh berikut ini. Jadi f sub x itu adalah f turunan x. Jadi fungsi yang kita turunkan hanya terhadap variabel x. Artinya turunan terhadap x, maka y itu kita anggap sebagai konstanta. Kemudian ada f sub y seperti ini, berarti ini disebut sebagai turunan dari fungsi f terhadap y atau parsial dari f terhadap y. Nah, notasinya bisa macam-macam. Ke semua ini artinya sama. Jadi ada d kapital sub x dari f, ini artinya turunkan fungsi f terhadap x. Ada juga yang menulis d parsial dari z terhadap x. Notasi ini disebut sebagai notasi turunan parsial ya. Nah, sekarang kita lihat contoh dari turunan parsial terhadap fungsi dua variabel berikut ini. Misalkan kita punya fungsi fx, y yang didefinisikan oleh x pangkat 3 tambah x kuadrat y pangkat 3 kurang 2y kuadrat. Pertanyaannya, temukan f parsil x pada titik 2,1 dan f parsil y pada titik 2,1. Oke. Nah, menggunakan notasi yang kita lihat di atas, maka pertama kita cari turunan dari f terhadap x. Jadi diketahui kita punya fx, y adalah x pangkat 3 tambah x kuadrat y pangkat 3 kurang 2y kuadrat. Maka yang kita cari pertama adalah f parsil x terlebih dahulu. Jadi kita tulis f parsil x, atau boleh juga f del x ini sama dengan menurunkan fungsi x pangkat 3 tambah x kuadrat y pangkat 3 kurang 2y kuadrat terhadap x. Jadi kita turunkan semuanya terhadap x, dan variabel yang bukan x itu kita anggap sebagai konstanta. Maka pertama kita turunkan x pangkat 3. Turunan dari x pangkat 3 terhadap x adalah 3x kuadrat. Lalu turunan dari x kuadrat y pangkat 3. Nah, dalam hal ini berarti yang kita anggap sebagai variabel adalah x kuadrat dan y pangkat 3 adalah konstanta. Nah, ketika kita menurunkan konstanta dikalikan dengan variabel, maka konstantanya tetap kita tulis. Ya, jadi tambah y pangkat 3-nya tetap kita tulis, kemudian x kuadratnya diturunkan seperti biasa. Turunan dari x kuadrat adalah 2x. Oke. Kemudian dikurang, karena kita menurunkan terhadap variabel x, maka 2y kuadrat adalah konstanta. Dan kita tahu bahwa turunan dari konstanta terhadap variabel x itu adalah 0. Ya, jadi ini sama dengan 0. Sehingga f parsil x sekarang adalah 3x kuadrat tambah 2x y pangkat 3. Oke. Nah, pertanyaannya adalah tadi berapa f parsil x di titik 2,1. Nah, tinggal kita substitusikan variabel x dan y diganti dengan angka 2,1. Jadi f parsil x terhadap 2,1 adalah 3 kali 2 kuadrat
tambah 2 kali 2 kali 1 pangkat 3. Nah, ini menjadi 12 tambah 4, 16. Sehingga F parsil X di titik 2,1 adalah 16. Selanjutnya dengan cara yang sama kita menghitung F parsil X F parsil Y pada titik 2,1. Berarti F parsil Y adalah turunan dari F terhadap Y. Berarti turunan dari X pangkat 3 tambah X kuadrat Y pangkat 3 kurang 2Y kuadrat kita turunkan terhadap Y. Nah, lagi-lagi aturannya adalah kalau kita menurunkan terhadap Y, maka X itu kita anggap sebagai konstanta. Oke. Nah, dalam hal ini berarti turunan dari X pangkat 3 terhadap Y, berarti X pangkat 3 adalah konstanta. Turunan konstanta adalah 0 ya. 0 tambah. Kemudian karena kita punya X kuadrat dikalikan dengan Y pangkat 3, maka konstanta di sini tidak langsung menjadi 0, tapi tetap kita tulis. Sama halnya seperti kita menurunkan 2X gitu ya. Kalau kita menurunkan 2X terhadap X kan 2-nya tetap tinggal. Jadi ini tetap kita tulis X kuadrat, kemudian baru kita turunkan Y pangkat 3. Turunan Y pangkat 3 adalah 3Y kuadrat. Dikurang turunan dari 2Y kuadrat terhadap Y, berarti min 4Y. Oke, maka F parsil Y adalah 0 ditambah X kuadrat kali 3Y kuadrat adalah 3X kuadrat Y kuadrat dikurang 4Y. Nah, turunan dari F terhadap Y di titik 2,1 berarti 3 kali 2 kuadrat kali 1 kuadrat kurang 4 kali 1. Berarti 12 kurang 4, 8. Sehingga F parsil Y di titik 2,1 adalah 8. Oke. Nah, itu contoh yang pertama. Kita lihat contoh berikutnya. Turunan dari F jika Fx, Y adalah sin dari X kali 1 tambah Y, X per 1 tambah Y. Hitunglah parsil F terhadap X dan parsil F terhadap Y. Parsil F terhadap X dan parsil F terhadap Y. Oke. Pertama, kita temukan dulu parsil F terhadap X. Jadi parsil F terhadap X ini adalah turunan terhadap X dari sin X per 1 tambah Y. Oke. Nah, untuk fungsi yang seperti ini kita gunakan aturan rantai. Jadi turunkan dulu fungsi paling luar. Fungsi paling luarnya adalah sin X. Turunan dari sin X adalah cos X. Jadi cos dari X per 1 tambah Y dikali turunan yang di dalam. Turunan yang di dalam terhadap X ya. Turunan dari dikali dx dari X per 1 tambah Y. Oke, ini adalah cos dari X per 1 tambah Y dikali turunan dari X kali 1 per Y. Berarti dalam hal ini 1 tambah Y ini adalah konstanta. Sehingga bisa kita tulis 1 per 1 tambah Y dikali turunan dari X terhadap X. Maka ini menjadi cos X per 1 tambah Y dikali dengan 1 per 1 tambah Y kali turunan dari X terhadap X 1. Ya, sehingga ini sama dengan kalau kita susun 1 per 1 tambah Y dikali dengan cos X per 1 tambah Y. Oke. Sehingga parsil dari F terhadap X adalah parsil dari F terhadap X adalah 1 per 1 tambah Y dikali dengan cos
X per 1 tambah Y. Oke. Kemudian untuk turunan dari F terhadap Y, ini sama dengan menurunkan sin dari X per 1 tambah Y terhadap Y. Nah, sama seperti tadi, dengan menggunakan aturan rantai, kita turunkan dulu fungsi paling luar, berarti turunan dari sin adalah cos, di mana argumennya tetap kita tulis 1 tambah Y, dikali turunan fungsi paling dalam tapi terhadap Y. Maka dalam hal ini X adalah konstanta. Oke. Nah, kita boleh tulis seperti ini. Jadi dy dari X per 1 tambah Y. Nah, karena X adalah konstanta di sini, maka boleh kita taruh di luar operator integral turunan. Cos dari X per 1 tambah Y dikali X kali turunan terhadap Y dari 1 per 1 tambah Y. Oke. Nah, cos dari X per 1 tambah Y dikali X, nah kita tinggal turunkan 1 per 1 tambah Y. Ini boleh kita gunakan rumus U bagi V, atau boleh kita naikkan pangkatnya ya. Mau pakai kita coba dengan rumus UV boleh. Jadi ini kita kerjakan di bagian ini. Maka turunan dari 1 per 1 tambah Y itu kita gunakan rumus UV. U-nya adalah 1, V-nya adalah 1 per 1 tambah Y. Berarti U aksen adalah 0, V-nya adalah 1 tambah Y. V aksennya adalah 1 ya. Maka rumusnya U aksen V 0 kali 1 tambah Y kurang V aksen U 1 kali 1 dibagi dengan V kuadrat, 1 tambah Y dikuadratkan, atau ini menjadi negatif 1 per 1 tambah Y kuadrat. Oke, sehingga yang bintang tadi turunannya adalah kali negatif 1 per 1 tambah Y dikuadratkan. Nah, kalau kita susun, ini menjadi X kita kalikan dengan min 1 per 1 tambah Y kuadrat, maka kita punya min X per 1 tambah Y kuadrat dikali dengan cos X per 1 tambah Y. Oke, ini adalah turunan dari F terhadap Y. Nah, itu adalah turunan parsial. Ada beberapa contoh soal di sini yang bisa kita cobakan lagi. Misalkan nomor 9. Fx, y adalah x pangkat 4 tambah 5xy pangkat 3. Pertanyaannya, temukan the first partial derivatives dari fungsi. Berarti turunan pertama dari fungsi ini. Kalau bahasanya adalah first partial derivatives atau turunan pertama parsial dari fungsi, berarti kita cari turunannya terhadap x dan juga turunannya terhadap y. Oke. Kita cobakan di sebelah sini. Diketahui bahwa fx, y adalah x pangkat 4 tambah 5xy pangkat 3. X pangkat 4 tambah 5xy pangkat 3. Oke. Maka parsial dari f terhadap x adalah parsial dari x pangkat 4 tambah 5xy pangkat 3 diturunkan terhadap x. Berarti ingat sekali lagi bahwa yang menjadi variabel itu adalah x, y adalah konstanta. Maka turunan dari ini sama dengan turunkan x pangkat 4 terhadap x, 4x pangkat 3 tambah, karena ada perkalian y pangkat 3 dengan variabel x di sini, maka
Y pangkat 3 kita tulis seperti kita menuliskan konstanta ya, Y pangkat 3. Kemudian baru kita turunkan 5x. Turunan dari 5x terhadap x adalah 5. Oke. Jadi kalau kita susun 5y pangkat 3. Ini adalah turunan dari f terhadap x. Untuk turunan dari f terhadap y sama. Turunan dari f terhadap y adalah parsil dari x pangkat 4 tambah 5xy pangkat 3. Oke. Maka untuk suku pertama kita punya x pangkat 4, sedangkan kita menurunkan terhadap y. Berarti x pangkat 4 ini adalah konstanta. Turunan dari konstanta adalah 0 ya, berarti 0 tambah. Nah, di sini ada perkalian 5x dengan y pangkat 3. Maka tetap kita tuliskan 5x-nya. Karena 5x konstanta di sini. Lalu baru kita turunkan y pangkat 3. Turunan dari y pangkat 3 terhadap y adalah 3y kuadrat. Oke, sehingga kalau kita kalikan ini menjadi 15xy pangkat 2. Ini adalah parsil dari f terhadap y. Oke, nah itu adalah turunan parsil. Berikutnya adalah teorema Clairaut. Teorema ini menyatakan bahwa kalau kita mencari turunan kedua, kalau ini turunan pertama karena kita hanya menentukan turunan dari fungsi kita terhadap variabel x dan variabel y saja satu kali. Kalau ini teorema ini menyatakan bahwa kalau kita menurunkan fungsi kita terhadap x dan selanjutnya terhadap y, artinya kita mencari turunannya 2 kali. Maka tidak masalah mau diturunkan terhadap siapa terlebih dahulu. Jadi turunan f terhadap x lalu diturunkan terhadap y sama dengan turunan dari f terhadap y lalu diturunkan terhadap x. Oke. Nah, kita coba kerjakan soal berikut ini. Hitung f parsil x, parsil y, parsil z. Berarti kalau ada 4, maka kita menurunkan fungsi kita 4 kali, tapi dengan urutan dari variabel berikut ini. Jadi turunkan terhadap x, turunkan terhadap x, turunkan terhadap y, turunkan terhadap y. Turunkan terhadap z. Tapi tidak masalah mau diturunkan terhadap siapa terlebih dahulu, asalkan jumlahnya sama. Jadi kalau mau diturunkan terhadap z dulu, kemudian baru diturunkan terhadap y, lalu diturunkan lagi terhadap x dan diturunkan lagi terhadap x, itu hasilnya akan tetap sama ya. Berdasarkan teorema yang di atas ini. Oke, kita coba mengerjakan ini. Diketahui fx, y, z adalah sin 3x tambah yz. Maka kita cari dulu f parsil x. F parsil x karena fungsi kita sin di dalamnya ada 3x tambah yz, maka kita menurunkannya dengan menggunakan aturan rantai. Jadi turunkan dulu fungsi paling luar, turunan sin adalah cos, berarti tetap tulis cos 3x tambah yz dikali turunan fungsi di dalam, tapi turunkan dia terhadap x. Maka turunan yang pertama, turunkan 3x. Turunan 3x terhadap x adalah 3. 3 tambah turunan dari yz terhadap x. Berarti karena tidak ada variabel x di sini, maka y kali z adalah konstanta. Turunan dari konstanta terhadap x adalah 0 ya. Berarti ini tambah 0. Maka kita peroleh cos dari 3x tambah yz dikali 3 atau 3 dikali cos 3x tambah yz. Oke. Nah, ini adalah parsil dari f terhadap x. Kemudian kita lanjutkan dengan mencari parsil dari f yang sudah kita dapat di atas, kita turunkan lagi terhadap x. Ini sama dengan parsil terhadap x dari si f parsil x yang sudah kita dapatkan di atas ini ya. Berarti sama dengan parsil terhadap x dari 3 cos 3x tambah yz.
Oke. Maka menurunkannya sama seperti tadi dengan menggunakan aturan rantai. Turunan fungsi konstantanya boleh kita taruh di luar, jadi boleh langsung kita tulis 3 kali turunan dari cos 3x tambah YZ, sama dengan seperti kita menurunkan ini ya, turunan dari cos 3x tambah YZ, nilainya kan sama dengan ini, berarti kali turunan dari cos adalah min sin ya. min sin dari 3x tambah YZ ini dikali dengan turunan fungsi yang di dalam terhadap X. Turunan dari 3X adalah 3 tambah turunan YZ terhadap X adalah 0. Maka kalau kita susun, kita punya 9 min 9 sin 3X tambah YZ. Oke. Nah, ini adalah F parsil 2 kali terhadap X. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan F parsil X 2 kali kemudian terhadap Y. Jadi, F parsil X 2 kali kita turunkan lagi terhadap Y. Oke, ini sama dengan parsil terhadap Y dari F parsil X 2 kali yang sudah kita dapatkan di atas ini tadi. Maka ini sama dengan parsil terhadap Y dari min 9 sin 3x tambah YZ. Nah, sama seperti tadi, boleh kita langsung tuliskan min 9. Turunan dari sin adalah cos, berarti ini adalah cos dari 3x tambah YZ. Ini dikali dengan turunan fungsi yang di dalam terhadap Y. Jadi turunan dari 3X terhadap Y adalah 0 tambah turunan dari YZ terhadap Y, berarti Z-nya adalah konstanta ya, kita tetap tulis Z, turunan dari Y adalah 1. Jadi 1 kali Z. Maka kalau kita sederhanakan menjadi min 9Z dikali dengan cos 3x tambah YZ. Oke. Sehingga kita punya F parsil X, parsil X, parsil Y. Selanjutnya yang terakhir, kita perlu F parsil X, parsil X, parsil Y sudah kita dapat, tinggal yang terhadap Z. Saya sambung ke bawah sini ya. Maka F parsil X, parsil X, parsil Y terhadap Z ini sama dengan parsil terhadap Z dari F parsil X, parsil X, parsil Y. Oke. Ini sama dengan parsil terhadap Z dari yang sudah kita cari. Min 9Z dikali cos 3X tambah YZ. Sama dengan, nah karena sekarang kita menurunkan terhadap Z, dan kita perhatikan bahwa ada 2 perkalian ya. Di sini ada min 9Z, lalu ada fungsi cos yang juga memuat Z. Maka di sini kita gunakan aturan turunan perkalian U dengan V. Oke. Jadi U aksen V ditambah dengan V aksen U. Jadi ingat, turunan dari UV adalah U aksen V tambah V aksen U. Maka turunan dari min 9Z terhadap Z adalah min 9 dikali dengan V. V-nya adalah cos dari 3X tambah YZ ditambah V aksen. V aksen berarti turunan dari cos 3X tambah YZ. Nah, lagi-lagi dengan menggunakan aturan rantai, turunan dari cos adalah min sin 3X tambah YZ dikali dengan turunan 3X tambah YZ terhadap Z adalah Y ya. Y. Lalu ini semua, tunggu saya geser dulu, ini terlalu sempit.
dikali dengan ini yang bagian ini U aksen ya, dikali dengan V aksen U dikali U. Oops, ini UV kali dengan U berarti dikali min 9Z. Nggak jelas tulisannya. Min 9Z. Oke, kalau kita sederhanakan kita punya min 9 cos 3x tambah YZ, kemudian negatif kali negatif positif tambah 9Z sin ada Y di sini. Ada Y, ada kali min 9Z, ada kali negatif. Sehingga kita punya 9ZY sin 3X tambah YZ. Oke. Nah, ini adalah F parsil X parsil X parsil Y parsil Z. Jadi turunan 4 kali. Oke. Nah, untuk aturan rantai tadi sudah kita jelaskan sedikit, singgung sedikit ya, bagaimana kita menentukan turunan rantai dari sebuah fungsi gitu. Dimana tadi kita turunkan fungsi paling luar kalau contoh seperti ini, lalu diturunkan fungsi paling dalamnya tergantung kepada operatornya siapa. Kalau ada perkalian dua variabel, maka satu variabelnya kita anggap sebagai konstanta. Tapi kalau dia sendiri X ini bukan merupakan operator turunan, maka langsung kita jadikan dia 0. Tapi kalau dia berpasangan dengan variabel lain, maka kita tuliskan dia seperti yang ada di sini tadi, Y ini ya. Karena Z kita anggap sebagai variabel, Y berarti konstanta. Jadi kita tuliskan kali Y di sini, tidak menjadi 0 dia. Oke. Selanjutnya adalah aturan rantai, tapi sekarang fungsi kita ada fungsi dalam fungsi. Jadi kalau kita punya fungsi dua variabel Z sama dengan fx, y, kemudian si x-nya ini adalah fungsi terhadap t, y adalah fungsi terhadap t juga, jadi ada fungsi dalam fungsi, maka turunan dari Z terhadap variabel t itu adalah turunan parsial dari f terhadap x dikali turunan dari x terhadap t tambah turunan dari f terhadap y dikali turunan dari y terhadap t. Oke. Jadi berlaku sifat perkalian di sini ya. Kita cobakan contoh berikut ini. Jika Z sama dengan x kuadrat Y tambah 3XY pangkat 4, di mana X adalah sin 2T dan Y adalah cos T. Temukan dz dt ketika T sama dengan 0. Oke. Nah, di sini Z itu adalah fungsi dua variabel. Z yang ini terlibat variabel X dan variabel Y. X, Y sama dengan X kuadrat Y ditambah 3XY pangkat 4. Lalu X adalah fungsi terhadap T diketahui, yaitu sin 2T, dan Y adalah fungsi terhadap T, yaitu cos T. Maka untuk menentukan dz dt kita gunakan aturan rantai. Dz dt adalah parsil dari f terhadap x dikali turunan dari x terhadap t tambah parsil dari f terhadap y dikali turunan y terhadap t. Nah, yang kita lakukan berarti parsil dari f yaitu x kuadrat y tambah 3xy pangkat 4 dikali turunan dari x adalah sin 2t tambah parsil dari f berarti x kuadrat y tambah 3xy pangkat 4 terhadap y dikali turunan dari y adalah cos t di sini ya. Jadi yang ini adalah ini,
kemudian GT adalah yang ini. Nah, parsial dari X kuadrat Y tambah 3XY pangkat 4 terhadap X adalah lagi-lagi turunkan X kuadrat Y terhadap X. Berarti Y-nya konstan. Kita tulis Y. Turunan dari X kuadrat adalah 2X tambah 3XY pangkat 4. Berarti kita tulis 3Y pangkat 4. Kemudian turunkan X terhadap X adalah 1 ya. 3 kali 1. 3 kali 1. Atau kita tulis jadi 3Y pangkat 4. Ini semua kita kalikan dengan turunan dari sin 2T terhadap T. Jadi turunan dari sin 2T turunkan dengan menggunakan aturan rantai. Turunan sin adalah cos 2T kali turunan 2T adalah 2. 2. Oke. Tambah, kita lanjut ke bagian ini. Turunan dari X kuadrat Y terhadap Y, berarti dalam hal ini X kuadrat adalah konstanta. Tuliskan X kuadrat kali turunan Y adalah 1. Tambah 3XY pangkat 4 terhadap Y, berarti 3X adalah konstanta. Kita tulis 3X kali turunan dari 4XY pangkat 4 adalah 4Y pangkat 3. Atau kalau kita sederhanakan, kita punya X kuadrat. Kita sederhanakan, kita punya X kuadrat tambah 12XY pangkat 3. Dikali dengan turunan cos T terhadap T. Turunan cos adalah min sin T. Maka kalau kita lakukan perkaliannya, kita punya 2 kali cos 2T dikali dengan 2XY tambah 3Y pangkat 4 dikurang sin T dikali dengan X kuadrat tambah 12XY pangkat 3. Ini adalah turunan dari Z terhadap T. Lalu di soal juga pertanyaannya temukan dz dt ketika t sama dengan 0. Nah, simply tinggal masukkan dz dt ketika t sama dengan 0. Jadi tinggal substitusi dz dt ketika t sama dengan 0. Berarti tinggal masukkan semua t di sini sama dengan 0. Jadi copy paste, bisa nggak? Nggak bisa ya. Ya, tinggal kita substitusi aja ya. Ketika T sama dengan 0 berarti 2 kali, atau nggak muat kayaknya. Kayaknya di sini masih muat ya, ini saya pindahin aja. dz dt ketika T sama dengan 0 berarti 2 dikali cos 0 dari 2XY tambah 3Y pangkat 4 kurang sin 0 dikali X kuadrat tambah 12XY pangkat 3. Kita tahu cos 0 nilainya 1, berarti ini 2 kali XY, 2 dikali 2XY tambah 3Y pangkat 4 dikurang sin 0 nilainya 0, berarti kurang 0. Sehingga turunan dari Z ketika T sama dengan 0 adalah 2 kali 2XY tambah 3Y pangkat 4. Oke. Nah, jadi ini adalah aturan rantai.